Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi konseptual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randra Sri Hendrayati selaku fasilitator dan Bapak Yajid Hussein selaku pengajar praktek. Bersama saya B.T. Surawiyati dari SMA Negeri 1 Bogas, Bapak Henry Fandianto dari SMA Negeri 1 Santigi, dan Bapak Jujun Junaidi dari SLB Kabupaten Indramayu. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak. Calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau pada keseharian calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan silang peran sesama calon guru penggerak, di mana pada kesempatan kali ini saya selaku supervisor, Pak Henry selaku coach, dan Pak Jujun Junaidi selaku coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Henry. Siang Ibu Betty. Bagaimana Pak Henry keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sehat aja kelihatannya Pak Henry. Alhamdulillah. Pak Henry hari ini akan melakukan coaching ya? Coaching. Iya. Dengan siapa Pak? Pak Jujun coaching. Dengan Pak Jujun, saya akan jawabnya Pak Henry. Iya. Iya. Pak Henry, sehubungan dengan tugas saya sebagai observer, saya akan berdiskusi dulu dengan Pak Henry ya terkait kegiatan Pak Henry untuk coaching nanti. Baik Pak Henry, kalau kemarin praktek coachingnya di mana ya Pak Henry? Alhamdulillah Bu, lancar yang Jimit kemarin. Iya. Ya lancar, paling ada beberapa karena baru pertama kali Bu praktek coaching jadi sedikit grogi. Luar biasa ya Pak. Luar biasa. Baik. Untuk hari ini rencananya kompetensi apa yang ingin Pak Henry kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah presence Bu. Jadi kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Dari hasil yang kemarin, menurut saya masih kurang itu. Jadi Pak Henry yang masih kurang itu di presentnya ya sama pertanyaan berbobot. Memang di present ini kita harus hadir dengan penuh ya, dengan fokus. Dan ya harus fokus. Jadi seolah-olah kita tuh sebagai coachingnya, gitu, sebagai orang yang sedang mengalami ininya masalahnya gitu. Ya, betul Pak Henry. Kalau untuk spesifiknya ya apa ya Pak ya, yang ingin Pak Henry kembangkan kompetensinya? Kalau untuk yang spesifik yang ingin saya kembangkan, mungkin ke pertanyaan berbobotnya Bu. Jadi ke pertanyaan yang berbobotnya ya Pak ya. Baik, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang Pak Henry inginkan itu apa ya Pak ya? Kalau indikator pertanyaan berbobot agar bisa tercapai, saya bisa mendalami permasalahan yang sedang dialami oleh coachee, sehingga saya bisa mengidentifikasi lebih dalam permasalahan yang sedang dialami oleh coachee, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke coachee itu bisa lebih mudah untuk mencapai solusinya bagi coachee-nya sendiri. Baik Pak Henry, kalau begitu mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Henry. Nanti saya akan pantau. Boleh silakan Pak Henry lanjutkan untuk proses coaching. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bapak lagi sibuk nggak Pak? Kebetulan sekarang lagi senggang Pak. Boleh ngobrol sebentar Pak? Boleh. Jadi gini Pak, saya itu punya permasalahan di kelas Pak. Jadi saya itu punya murid baru dimasukkan ke kelas saya Pak. Karena kebetulan kan saya ada ULD, jadi saya itu ada 2 guru. ULD apa? ULD itu unit layanan disabilitas. Jadi kelas jauhnya sekolah luar biasa yang di Indo.
Nah, jadi kebetulan saya kan mengajar kelas yang kecil-kecil tuh, jadi kan ada 2 kelas yang kecil sama kelas yang besar di sana tuh. Nah, kebetulan siswa baru itu kelas kecil, jadi dimasukkan ke kelas saya. Nah, cuma yang jadi permasalahan ketika murid baru itu masuk ke kelas saya, jadi tidak bisa belajar Pak, tidak kondusif. Nah, karena sering dijahili sama teman-temannya Pak gitu. Ya, jadi ada siswa baru di kelas yang Pak Jujun sehingga Pak Jujun jadi tidak kondusif gitu. Iya Pak gitu. Nah, sampai saat ini Pak Jujun sudah cari sumbernya nggak, kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa-siswa di kelas yang sudah ada di Pak Jujun itu akhirnya menjahili siswa baru ini? Jadi ini ya Pak ya, mungkin karena ini ya, karena hambatan yang hiperaktif itu kan hanya aktif. Jadi ketika misalnya ada siswa yang baru, emang cari perhatian anak itu dengan menjadi teman-temannya. Nah, saya udah mencoba dalam satu waktu di setting, misalnya dari posisi duduk, sudah disesuaikan supaya yang siswa baru itu bisa belajar dengan baik, tapi tetap Pak. Nah, bahkan saya sudah menasihati anaknya ya, supaya tidak menjahili temannya, tapi tetap karena bagian dari bentuk cari perhatian itu dengan menjahili kadang-kadang seperti itu. Oh baik, kalau dari segi ininya Pak, siswa yang sudah di kelas Pak Jujun itu, Pak Jujun sudah memberi masukan atau nasihat atau pengondisian ke anak yang menjahilinya ini belum Pak? Sudah Pak, sudah. Karena saya juga sudah menyampaikan orang tua. Soalnya gini kan, daripada siswa yang baru itu tidak efektif untuk belajar di kelas saya itu ya, jadi karena kurang guna fasilitas, saya sudah menyarankan supaya anak itu bersekolah di sekolah induk, karena sekolah induk kan memiliki fasilitas yang memadai, dan juga kan di induk itu untuk setting kelasnya untuk semuanya tunanetra, jadi bisa belajar dengan baik. Tapi setelah saya menyampaikan kepada orang tua, jadi orang tua itu sedikit keberatan karena jarak dari rumah tempat tinggalnya ke induk itu lumayan jauh, tetap ingin sekolah di kelas saya juga. Kalau di Udan itu ada kepala sekolahnya Pak? Kepala sekolahnya satu. Oh satu, di pusat itu. Sementara ini Pak Jujun sudah menghubungi kepala sekolah atau sharing dengan guru BK. Ada guru BK ini Pak kalau desa? Tidak ada desa. Oh tidak ada. Dengan kepala sekolah atau dengan guru-guru yang lain Pak Jujun sudah sharing belum? Maksudnya ada permasalahan ini nih gitu. Kira-kira sudah kelas yang lain sama enggak gitu, kayak gitu enggak gitu. Jadi saya juga menyampaikan kepada kepala sekolah. Memang idealnya sih kalau misalnya ketika dalam satu kelas itu tidak boleh ada 2 jenis hambatan. Misalnya satu kelas ini khusus untuk tunanetra, satu kelas untuk tunarungu, satu kelas untuk siswa yang tunagrahita, yang tunadaksa, terus yang hiperaktif. Jadi idealnya seperti itu. Ketika misalnya dalam satu kelas itu digabungkan, pasti akan terjadi kejadian seperti itu. Nah, karena tidak bisa dihilangkan karena setiap orang itu memiliki hambatan, kebutuhan, pokoknya setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri seperti itu. Oke. Jadi idealnya itu berarti harus masing-masing ya Pak? Iya. Hambatannya gitu, keunikannya itu harus masing-masing kelas sehingga tiap anak itu tidak boleh dicampur. Iya, seperti itu. Nah, sementara ini rencana Pak Jujun agar menyelesaikan masalah itu bagaimana Pak? Nah, saya itu sudah mencoba Pak. Jadi saya itu ingin men-setting kelas saya. Jadi nantinya itu akan ada 2 shift Pak. Jadi ada shift pagi sama shift siang, atau kelas pagi sama kelas siang. Nah, kelas pagi itu untuk siswa yang sudah terbiasa belajar pagi. Jadi siswa yang hiperaktif itu biasa di kelas pagi. Nanti untuk siswa yang baru kan masa transisi ya. Jadi nanti itu akan dimasukkan ke kelas siang. Jadi nanti belajarnya secara eksklusif dulu. Soalnya gini, saya memperhatikan gini. Ketika siswa baru kan, apalagi ini untuk anak tunanetra, kan untuk tahap pembelajaran itu adanya eksplorasi dulu. Jadi itu bagaimana mengetahui lingkungan kelasnya. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya ketika tahap eksplorasi tapi ada yang menjadi, kadang-kadang jadi gabut lagi karena bisa bersekolah. Jadi yang saya khawatirkan itu ketika anak tetap dipaksakan untuk belajar bersama itu,
nanti takut tidak bersekolah lagi. Nah itu yang saya khawatirkan. Pernah Pak ada kejadian seperti itu? Pernah ada. Jadi ketika ada misalnya murid baru nih dijaga sama teman-temannya karena dia bisa belajar, kadang-kadang nggak mau sekolah lagi, takut sama si A, takut sama si itu kayak gitu. Jadi dari itu nanti mana mau kok kayak gitu Pak. Nah tadi Pak Jujur kan punya rencana nih untuk memisahkan atau membuat shift siang dengan pagi. Itu kalau dijadwal dari sekolahnya memang bisa seperti itu. Ya, nanti saya akan menyampaikan dulu kepala sekolah. Nah tapi kalau melihat dari jadwal pelajaran ya, kan untuk kan biasa begitu satu JP-nya 30 menit. Satu JP-nya 30 menit. Ketika jadi dalam satu hari itu rata-rata pembelajaran itu 5 JP. Nah, nanti kalau perhitungan ketika masuk siswa jam 7, maka jam 10 juga sudah beres pembelajaran. Jam 10 nanti pagi. Ya, nanti sesi paginya bisa dimulai jam 7, sesi siangnya itu dimulai dari jam 10. Nah, untuk berarti nanti siswa yang baru ini akan dimasukkan ke sesi siang. Perlu diinfokan juga itu Pak, maksudnya apakah orang tua keberatan tidak Pak menurut Bapak? Artinya kan khawatirnya orang tua keberatan gitu kan Pak. Sudah diinfokan dengan orang tua. Iya, sejauh ini saya belum informasi kepada orang tua, tapi kedepannya nanti besok atau lusa saya akan menyampaikan hal ini kepada orang tua karena melihat kondisi, memperhatikan kalau misalnya tetap istrinya digabung sama teman-temannya, justru anak itu jadi tidak lulus tidak mau belajar. Tapi kita coba dulu ketika misalnya di sesi ini berjalan dengan baik, maka akan dilanjutkan. Itu bisa kita lihat lagi ke depannya seperti itu. Jadi bagus Pak rencananya, idenya seperti itu, bisa itu Pak dicoba seperti itu. Hanya menurut Bapak kira-kira butuh dukungan tidak Pak untuk melaksanakan si pagi dan si siang itu, dukungannya dari siapa aja menurut Bapak? Yang pertama saya butuh dukungan dari kepala sekolah, karena kepala sekolah yang punya kebijakan. Jadi saya akan menyampaikan terkait rencana yang akan saya lakukan kepada kepala sekolah. Yang kedua saya menyampaikan kepada orang tua ya supaya ada yang koordinasi ya sama orang tua. Ini takutnya kok anak saya jadi di kelasnya kelas pagi. Saya akan menyampaikan terkait permasalahan tersebut. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada teman saya yang di WD dulu kasih organisasi. Soalnya kan dia itu kan masuknya pagi semuanya tidak ada kelas siang. Mungkin ada pertanyaan juga dari orang tua yang lainnya. Kenapa kok ini di kelas siang, ini kok di kelas pagi seperti itu? Oke, baik. Mudah-mudahan ya Pak ya. Sudah ada rencananya, sudah ketemu solusinya, mudah-mudahan bisa selesai masalahnya sehingga siswa tersebut bisa belajar dengan lancar lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, saya sudah membantu saya untuk melakukan solusi masalah ini. Ya, mudah-mudahan segera bisa dimulai si pagi dengan shift siangnya sehingga siswanya bisa belajar lagi, tidak diusirin lagi sama orang lagi. Baik, terima kasih Pak atas bantuannya. Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendy sudah melakukan kegiatan coaching tadi bersama Pak Jujun ya Pak Jujun. Iya, coachingnya Pak Jujun. Iya, saya lihat Hendy dan Pak Jujun sudah melakukan praktek coaching dengan baik, sesuai juga dengan alur Delta yang pada percakapan itu, yaitu adanya tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Pak Henry lakukan ya, selaku coach ya Pak ya. Menurut Pak Henry, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai, saya sudah memberikan beberapa pertanyaan dan sudah coachingnya itu prosesnya sudah lebih baik dari latihan coaching yang di kemarin. Sekarang sudah lebih baik, tidak gugup lagi, dan Pak Jujun juga sudah menemukan solusinya dari hasil coaching tadi. Baik, jadi nanti untuk rencana aksinya dan solusinya nanti akan Pak Jujun sendiri yang melakukannya ya Pak ya. Tadi di awal Pak Henry sampaikan bahwa
kompetensi yang ingin Pak Hendy kembangkan dalam proses coaching ini, yaitu present dan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, di sini saya mengamati bahwasannya apa yang sudah Pak Hendy lakukan tadi dengan Pak Jujun sudah sangat baik, dan sudah Pak Hendy juga sudah hadir secara penuh karena sudah fokus ya, dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Jujun, sehingga Pak Jujun juga bisa menemukan solusinya sendiri dan akan merencanakan aksinya ya, dengan tanggung jawab dengan Pak Jujun sendiri yang nanti akan melaksanakannya. Dan juga Pak Hendy sudah bisa memodifikasi coaching ya, sehingga coaching juga merasa bisa nih yakin gitu ya untuk melaksanakannya. Betul ya Pak Hendy ya. Baik Pak Hendy selaku coach dan Pak Jujun juga selaku coaching, terima kasih untuk praktek coachingnya hari ini, semuanya sudah berjalan dengan baik. Pak Hendy juga sesuai dengan kompetensi yang ingin Pak Hendy kembangkan. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih, tetap semangat ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan Rubik Supervisor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.